buat Pak Prabowo ya, dia menempatkan orang-orang yang gak kompeten. Bayangkan ngomongin soal gizi, ngomongin soal distribusi makanan dan sebagainya oleh ahli serangga. Pemberhentian Dadan itu kalau dasarnya yang disampaikan secara resmi oleh istana itu kan berangkat dari evaluasi setelah 1,5 tahun gitu. Itu pun juga sepertinya memaksa lah ya. Artinya sebenarnya berhentinya atau diberhentikannya Dadan itu pasti berkaitan dengan kasus yang kemudian ditangani oleh kejaksaan dong. Pasti kan ini by skenario gitu ya. Berkomplot dan sistematis pastinya. Pertanyaannya juga kan di bawah dia mereka masa nggak tahu. Jadi kalau ingin melakukan perbaikan, membenahi praktek korupsi di BGN, semua harus diproses kan. Harus dilihat, dicek kembali siapa saja yang diunggah. Mungkin saja nanti akan ada perkembangan ya. Mungkin ada perkembangan. Dadan akhirnya speak up. Bukan hanya saya loh, tapi juga ada yang ini gitu. Seberapa dia kemudian berani tuh? Nggak terlalu yakin. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Buka Kartu. Dunia dalam satu malam terasa terbalik bagi Dadan Hindayana, mantan kepala BGN. Betapa tidak, dari posisinya sebagai kepala BGN yang mengelola anggaran hingga ratusan triliun, hari ini diketahui dirinya adalah tersangka kasus korupsi program MBG. Nah, mengapa begitu cepat situasi berubah? Dan jangan lupa bahwa status tersangka Dadan kepala BGN juga diikuti oleh 2 wakil ketua BGN yang lain. Salah satunya adalah Lodwig Pulung, ya, kemudian Sony Sanjaya. Yang menarik sahabat integritas, pada tanggal 25 Mei lalu, ya, salah satu wakil BGN yaitu Nani Deyang, ya, itu memposting satu status lah katakan di Instagram ya. Ditulis di sana, MBG dulu menurut si mantan ketua BEM UGM. Tentu kita tahu ini pasti Tio ya. Disebut maling berkedok gizi. Saya senang mendengarnya dan berharap malingnya ada yang ditangkap dan dipenjarakan. Tapi kok nggak ada ya, saya tunggu sampai sekarang. Yang ada lebih pada isu-isu. Narasi terus dibangun tanpa bukti. Seseorang yang mewakili kaum intelektual yang disebut mahasiswa hanya bisa bernarasi tapi tidak bisa membuktikan apapun. Jadi hanya dalam waktu beberapa hari setelah status ini ternyata dibuktikan ada masalah serius di BGN ya. Nah, kita akan berdiskusi soal kasus ini dengan Bung Emerson Yunto dari Satu Visi Law Office. Bung Eson. Ya, Nan. Ini kepala BGN ini sudah lama sebenarnya menjadi bulan-bulanan ya bagi para netizen. Karena memang setiap kali membuat pernyataan itu selalu mendapatkan kritik. Dan salah satu ya kritik yang juga ramai adalah ketika Dadan setelah pulang dari ibadah haji kemarin itu membuat pernyataan bahwa program MBG akan sampai ke Jeddah Arab Saudi. Ya, go internasional ya. Go internasional. Ini adalah salah satu project piloting jika disetujui oleh Presiden Prabowo. Nah, tentu saja pernyataan ini kemudian menyulut ya banyak kritik ya. Lagi-lagi yang kena ya Prabowo karena bagaimanapun dia adalah anak buah Prabowo. Ya, kita juga tahu banyak sekali film-film, video-video pendek ya yang dibuat oleh netizen terkait dengan kepala BGN ini atau mantan kepala BGN ini. Nah, kalau kita melihat dari kasusnya sendiri, Bung Eson, dan sekaligus juga kronologis dari pengungkapan perkara ini oleh Kejaksaan Agung, itu kan seperti Bandung Bondowoso gitu. Ya, betul. Seakan-akan baru kemarin dicopot, terus kemudian langsung digeledah jadi tersangka. Hal-hal semacam ini lazim gak sih? Ya, memang ini di luar kelaziman ya. Kalau bicara soal kasus itu kan seringkali buahnya kalau nggak OTT kemudian kasus yang dikembangkan ya, kasus korupsi. Case building ya. Case building begitu ya. Ya ini menarik prosesnya itu dalam mungkin kurang dari 1x24 jam. Itu ada nasib yang berbeda yang dialami oleh Dadan dan 2 wakilnya ya. Jadi
dicopot, kemudian juga digeledah, kemudian diproses oleh kejaksaan dan keluar menggunakan rompi. Rompi pink tapi. Rompi pink, gitu, rompi kejaksaan ya. Kalau orang punya KPK. Nah, yang juga kita coba cermati kan ini kan program BGN dan juga program MBG kan mulai dari awal sampai hari ini kan selalu kontroversial. Kontroversial misalnya juga karena ada puluhan ribu siswa yang jadi korban keracunan, kemudian juga proses pengadaan yang juga ajaib ya yang dilakukan oleh BGN. Makanya ketika kasus ini mencuat dan penetapan tersangka terhadap Dadan dan 2 wakilnya itu mulai muncul tuh plesetan-plesetan BGN ya. Jadi Badan Garong Nasional gitu ya dan kemudian tadi MBG emang tadi maling berkedok gizi itu kan juga sebenarnya udah cukup lama gitu. Jadi sebenarnya publik itu tidak bodoh ya. Masyarakat tidak dengan sangat sederhana menilai ini sebenarnya ada banyak kecurangan yang terjadi. Nah, yang menarik misalnya di kasus ini kan temuan dari atau investigasi atau hasil penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan yang memetakan apa sih yang dilakukan oleh Dadan nih. Kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Jadi paling tidak ada 2 isu. Pertama itu 40 lipat terkait dengan Yayasan SPTG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ini atau bahasa Inggris ada Dapur Umum MBG ya. Ini apa kaitannya dengan yang pembelian titik-titik itu? Ya, mungkin ada banyak pola atau modus ya. Tapi paling tidak ini yang kemudian juga kita coba mundur ke belakang. Ini kan ada isu yang paling besar ada soal verifikasi mitra SPPG-nya itu nanti. Ya. Yang kemudian kalau dilihat di beberapa case ini kan ternyata muncul tuh tanda kutip intervensi-intervensi yang dilakukan yang sebenarnya tidak memenuhi syarat SPPG ini. Kemudian ternyata bisa lolos gitu ya, dan dapat dana segar dari ada bantuan. Ada bantuan gitu ya. Nah ini yang kemudian kita bisa lihat ya kalau verifikasi sebenarnya terpenuhi kemudian dipasarkan kemudian lolos artinya kan sebenarnya dia membayar sejumlah uang kepada misalnya kepada pimpinan atau penjabat di BGN gitu ya. Dan itu sebenarnya praktek yang kasar ya. Yang kasar betul dan itu kan punya dampak ke misalnya ya orang lu nggak biasa megang catering kemudian tiba-tiba isi soal kompetensi jadi nggak biasa megang dapur. Tapi kepala BGN juga kan nggak ada hubungannya sama isu-isu program gizi selama ini. Betul. Ya, Jadi ini dirinya kan ahli serangga. betul ini juga PR buat Pak Prabowo ya dia menempatkan orang-orang nggak kompeten. Jadi bayangkan ngomongin soal gizi, ngomongin soal distribusi makanan dan sebagainya oleh ahli serangga. Mungkin gizi serangga bisa. Bisa mungkin kalau misalnya gizinya itu mungkin belalang gitu kali ya yang punya gizi. Belalang juga bergizi sebenarnya. Ya belalang dan kupu-kupu itu yang paling banyak ya. Siang makan nasi kalau malam minum susu. Itu malah lebih sehat itu. Nah ada isu soal 40 lipat tadi. Pertama soal manipulasi verifikasi mitra SPPG. Jadi yang nggak memenuhi syarat kemudian naikin. Yang kemudian kedua itu juga muncul isu soal kepemilikan. SPPG atau yayasan yang mengelola MBG ini Sumir ya selalu. yang itu ternyata punya atau beneficiary of ownership-nya adalah pimpinan BGN, kepalanya Pak Dadan dan 2 wakilnya. Jadi dia punya beberapa yayasan gitu ya. atas nama orang lain. Ya, itu kan gampang. Gampang gitu, tapi keuntungan ini. Nah kemudian ada yang muncul juga soal insentif operasional yang itu bisa miliaran rupiah per hari. Berarti selama ini kejaksaan sudah punya laporan dong sebenarnya. Jangan-jangan sebenarnya ada. Kan nggak mungkin semalam langsung. Betul. Jangan-jangan sebenarnya mereka mengumpulkan data itu, kemudian tinggal nunggu waktu atau tinggal nunggu izin presiden gitu kan. Kalau bahasanya presiden saya kan dengan berat hati pura-pura, saya nggak tahu pura-pura, kesannya sangat sedih gitu ya, memecat Pak Dadan dan kemudian memproses secara hukum. Tapi paling tidak sebenarnya ini kan bukan juga dibangun semalam. Pastinya ada kasus-kasus sebelumnya yang yang sebenarnya sudah jadi isu kontroversial kemudian baru ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Nah, di luar yang 40 lipat SPPG itu, itu soal pengadaan barang. Kita masih ingat soal pengadaan motor ya. Ya, motor listrik yang hampir 21.000 gitu ya jumlahnya unit ya. Dan nilai sampai 1 triliun. Kemudian ada juga sepatu, ada juga yang nyampe juga 32.000. Ada tablet mungkin 31.000, ada TV yang jumlah juga hampir 5.400 TV yang
semua pengadaan itu sebenarnya nggak diperluin, nggak ada koneksinya atau apa berhubungan langsung lah dengan kerja-kerja BGN. Nah ini yang kemudian kita lihat ini memang di luar proses yang kemudian disebut sebagai rekayasa, ada intervensi rekayasa KAK ya. Jadi rekayasa kerangka jalan kegiatan itu mengarah ke produk tertentu, misalnya mungkin vendor tertentu. Dan kemudian yang kedua tadi nilainya juga markupnya luar biasa. Sampai hampir 3 kali lipat bahkan. 3 kali lipat. Jadi yang motor listrik itu per A-nya misalnya per unit itu jatuhnya 42 juta. Padahal motor listrik kan lagi murah-murahnya nih. Iya. Mungkin maksimal 20 juta. Artinya bisa markup ya sekali lagi bisa 2 atau bahkan 3 kali. Motor listrik termasuk gardunya kayaknya. Mungkin motor listrik ada pemanasnya. Jadi kalau misalnya kalau makanannya kurang hangat bisa dipanasin di motor itu mungkin kali ya. Jadi kita nggak paham juga nih kenapa memilih itu. Ya, Bung Eson, ini kan karena kita tahu pemberhentian Dadan itu kalau dasarnya yang disampaikan secara resmi oleh istana itu kan berangkat dari evaluasi setelah 1,5 tahun gitu. Itu pun juga sepertinya memaksa lah ya. Ya, karena biasanya evaluasi itu kan tahunan, tidak 1 tahun, agak janggal juga. Kalaupun mau dibuat ya per semester gitu ya. Setelah 3 bulan atau setelah 3 semester kami evaluasi gitu. Kami menemukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan tujuan apalah. Ya. Dan artinya sebenarnya berhentinya atau diberhentikannya Dadan itu pasti berkaitan dengan kasus yang kemudian ditangani oleh kejaksaan dong. Ya betul. Meskipun Pak Prabowo mengatakan saya dengan berat hati gitu ya. Pasti kan ini by skenario gitu ya. Bukan sesuatu yang seolah-olah koinsiden gitu. Kebetulan kemarin berhentikan, kemudian kasusnya baru jalan gitu. Ya, saya menduganya begini, mungkin penegak hukum sebenarnya udah punya data atau informasi yang masuk berkaitan dengan dugaan korupsi di BGN maupun penyaluran MBG gitu ya. Cuma itu kan sekali lagi karena beberapa orang menganggap ini adalah orang dekatnya Pak Prabowo. Jangan-jangan menunggu izin dari Pak Prabowo. Kapan boleh misalnya memproses orang ini gitu ya. Mungkin temuan-temuannya jangan-jangan sebenarnya udah lama kali udah setahun yang lalu, terus biasa ada yang nahan tuh, atau mau nyampein laporan harus ke Seskap dulu, barangkali ya. Pak Teddy dulu. Pak Teddy dulu, jangan karena tadi belum dapat waktu untuk ketemu dan sebagainya, kasusnya menjadi agak lambat atau tadi ada perhitungan politik yang kita nggak pernah paham ya dari seorang Prabowo. Ya, dan kalau dilihat dari LHKPN-nya Dadan kan sampai 9 miliar ya. Iya, jadi sebenarnya kalau dari sisi kemampuan finansial sih harusnya nggak perlu korupsi lagi. Tapi mungkin karena serakah ya. Jadi kan ini bukan karena kebutuhan, pasti karena keserakahan. Ya, dan apakah misalnya karena dia adalah mantan orang dekat lah ya dari presiden, meskipun sebenarnya dia bukan kedekatannya itu secara politik ya. Tidak seperti orang-orang ring satunya Prabowo yang lain lah ya. Dia itu kan kalau kita rujuk kepada informasi di bocor halusnya Tempo, itu kan kenal dengan Prabowo karena tidak sengaja diperkenalkan oleh Menteri Bappenas ya, juga orang IPB. Dan pada saat itu ada kebutuhan untuk menyembuhkan pohon cemara kalau tidak salah yang ada di rumah Prabowo, yang memang terancam mati gitu ya. Nah karena dia mungkin ahli di bidang itu dan akhirnya bisa kembali segar, pohonnya akhirnya terhubunglah komunikasi dan kedekatan itu mulai terbangun. Ya akhirnya juga diberikan kesempatan untuk memimpin sebuah lembaga BGN ya. Tapi kan kita juga tahu karena ini adalah program politik ya. Presiden bahkan sebelum diangkat jadi presiden pun kampanyenya yang kan salah satunya adalah program makan gizi gratis gitu ya. Kalau dulu kan makan siang gratis, istilahnya. Nah itu kan artinya itu etalase pemerintah juga dong.
Tapi ketika etalase itu tampilannya buruk gitu ya, dan sepertinya narasinya hampir semuanya negatif gitu ya kalau kita rujuk kepada bagaimana komentar publik ya. Nah, setidaknya dilihat dari sosial media. Meskipun kita juga tahu di beberapa kasus ada orang tua murid yang juga tidak sreg sebenarnya dengan kualitas makanan, dengan penyajian ya dan lain-lainnya, itu kan juga mengalami intimidasi. Dia dilarang untuk memposting, untuk protes segala macamnya gitu. Nah, karena itu mungkin yang membuat Dadan akhirnya dianggap sebagai beban politik alih-alih membantu untuk membangun citra pemerintah yang baik ya. Mengingat citra pemerintah ini kan babak belur di berbagai sisi. Rupiah kita terus melemah, ya, ekonomi kita juga tidak baik-baik saja, penegakan hukumnya juga bermasalah, termasuk terakhir kan komplain dari Kedutaan Besar Cina ya di Indonesia yang itu dipublikasikan, sesuatu yang kita juga selama ini melihat pakemnya Cina kan nggak begitu, ya gitu ya. Mereka lebih suka diplomasi menyampaikan secara tertutup gitu. Cuma kok ini sampai bisa dibuka gitu. Jadi ada wajah pemerintah yang akhirnya terlihat tidak cukup meyakinkan untuk dijamin gitu ya. Oleh karena itu ya secara makro mungkin mitra-mitra negara lain juga tidak terlalu melihat ada prospek ini dalam berhubungan dengan Indonesia kan. Nah, ada wacana ke arah sana, tapi oke lah, itu kan sesuatu yang kaitannya dengan analisa aktor ya. Nah, kalau kita bicara mengenai kasusnya itu sendiri, sebenarnya kalau kemudian dikumpulkan berarti bisa panjang listnya. Betul. Karena kebetulan ICW juga kan melaporkan ya. Dan permainan di sertifikat halalnya. Ya kan, yang itu nilainya sampai 48 miliar kalau tidak salah. Ya jadi ini sebenarnya kayak fenomena gunung es ya. Yang disebutin kejaksaan itu mungkin hanya beberapa bagian. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa kan mulai muncul banyak temuan-temuan tuh. Ada isu soal misalnya pengadaan IT-nya, ada juga soal Zoom yang IT yang mungkin hampir bahkan katanya 1 triliunan ya. Nilainya. Betul. Kemudian ada juga yang soal pengadaan Zoom, sewa Zoom, bayar influencer dan sebagainya yang kalau mau dirunut kayaknya temuannya akan banyak gitu ya. Dan ini harusnya juga jadi konsennya Pak Prabowo, jangan sekedar ganti pimpinan BGN, tapi juga harus ada langkah pembenahan nih sistem di BGN, baik di BGN-nya sendiri maupun dalam proses penyaluran MBG-nya begitu Nas. Seberapa optimis kita dengan kepala BGN yang baru? Enggak juga sih. Nani Deyang itu. Kayaknya kalau menurut kita dari sisi kompetensi mah 11-12 dengan Pak Dadan ya. Kan Nani S. Dayang ini kan background-nya jurnalis. Jurnalis juga punya keterbatasan, jadi ya nggak semua isu dia pegang, nggak semua hal bisa dikuasai sama dia juga. Jadi hanya pengetahuan yang umum aja. Bikin status saja salah akhirnya kan? Bikin status salah, informasi pernah menyesatkan yang kita masih ingat. Kalau Nani itu sebenarnya nggak banyak orang kenal, tanda kutip. Gitu. Kalau tidak ada Ratna Sarumpait. Ada Ratna Sarumpait. Kalau waktu itu Ratna Sarumpait tidak disebut-sebut digebukin gitu ya, orang nggak akan juga kenal Nani S. Dayang gitu ya. Deyang gitu Fatan. Nah, namanya agak susah ya, jadi sama kelihatannya orangnya agak susah juga begitu, susah ditebak. Nah, jadi tiba-tiba menangis gitu ya, tiba-tiba nyalahin ketua BEM, UGM begitu. Jadi dia kayaknya nggak terima kalau banyak orang mengkritik soal program MBG. Dan kalau ekspektasinya bahkan sampai memperbaiki tata kelola BGN-nya gitu ya. Karena kalau kita lihat Bung Eson, kasus-kasus yang atau katakanlah program-program yang dianggap kacau itu kan di BGN itu kan listnya banyak. Betul. Dan seakan-akan memang nggak ada rem sama sekali gitu loh. Iya. Ini bagaimana si Nani Deyang ini membenahinya gitu. Nah ini yang kita belum pernah lihat ya. Setelah mungkin peralihan jabatan ketua dari Dadan ke Nani itu kan kita belum melihat
apa upaya pencegahan yang akan dilakukan oleh Sebenarnya apa sih programnya? program ke depan nggak ada gitu ya. Apa kita nggak lihat tuh ya gebrakan maupun rencana ke depan itu seperti apa kita nggak lihat. Jangan Anda terakhir Prabowo mengumpulkan SPPG, Ya. ya. Jangan lagi jumlahnya banyak sekali itu. Itu kan juga nggak berpengaruh sepanjang misalnya akar persoalannya nggak diselesaikan. Bahkan pertanyaannya anggarannya berapa tuh ngumpulin segitu banyak? Nah itu nggak tahu. Kan dulu pernah juga ada kalau nggak salah kumpul-kumpul asosiasi SPPG itu mereka berharap ini bahkan sampai 25 tahun yang akan datang. Oh iya, ekspektasi mereka. Ekspektasi. Karena dapat untung kan. Dapat untungnya gede lumayan. Nah paling nggak begini. Ini yang dilakukan oleh kejaksaan sebenarnya dalam konteks penegakan hukum udah benar. Nah padahal sebenarnya BGN Badan Gizi Nasional ya, bukan Garong Nasional gitu ya. Itu kan bisa mengambil apa yang dilakukan oleh KPK ketika KPK mencermati tentang tata kelola BGN dan juga yang kemarin sempat betul. Waktu sebenarnya kalau bahasa yang kasar KPK udah ingetin tuh berarti diabaikan dong. Nah itu yang kemudian diabaikan. Ada isu soal anggaran dan kemudian pengelolaan yang tersentralisasi. Jadi konflik kepentingan. Kemudian isu juga soal pengadaan. Yang pengadaannya kan kalau BGN ini karena mentang-mentang program prioritas program strategis nasional itu misalnya dia bisa potong kompas tuh. Misalnya prosedurnya dipotong misalnya pengadaan langsung, kemudian yang lain juga misalnya soal tidak pakai e-katalog, jadi dasarnya itu sangat mudah diterabas dan ini potensi korupsi tinggi dan kita tahu dana BGN kan sangat luar biasa ya, hampir triliunan rupiah. 300 triliun tapi dipotong kan kemarin. Betul. Tapi ya masih level ratusan triliun untuk ini. Itu yang harusnya dilakukan. Jadi belajar dari cash ini kan apa sih yang harus dilakukan oleh BGN ya? Paling tidak ada beberapa hal. Pertama adalah reformasi sistem verifikasi mitra gitu ya. Karena sepanjang yang kita lihat ini kan verifikasinya juga verifikasi yang banyak kelemahannya, tidak jelas indikatornya begitu ya. Kemudian kalau ada intervensi begitu. Nah itu apalagi ada intervensi. Jadi ada intervensi bisa masuk nih walaupun tidak memenuhi syarat. Nah kemudian desentralisasi anggaran. Jadi kan sementara ini kan sentralisasi anggaran semua dipusatkan di BGN, tapi tidak ada distribusi ke pemerintah daerah. Jadi itu yang kemudian membuat proses-proses yang tersentralisasi ini punya kelemahan gitu ya. Sangat mungkin dia melakukan praktek-praktek itu secara langsung. Jadi kenapa enggak misalnya lewat pemerintah daerah kemudian juga langsung didistribusikan ke SPPG-nya langsung misalnya begitu. Atau lewat kantin sekolah lah. Ya betul. Ya konsep-konsep yang lebih memastikan potensi kecurangannya tidak banyak celahnya atau banyak levelnya. Iya, jadi banyak potongan di setiap fase ya. Nah ini yang lain adalah isu soal perlu dibangun semacam sistem pengawasan yang berlapis. Jadi ini kan ketahuan betul gitu. Nggak hanya bicara soal satuan pengawas internalnya BGN itu nggak hanya sekedar penempatan orang-orang aja. Nah kan kita bisa lihat ini padahal ada mantan polisi, ada mantan TNI yang orang-orang berpikir wah ini pasti taat aturan. Dianggap malah bermasalah. Nah itu yang kemudian menjadi pertanyaan di luar konteks kompetensi ya. Jadi kita pikir baik-baik aja BGN gitu. Ternyata kan nggak, pengawasan internalnya nggak berjalan. Misalnya tadi intervensi-intervensi mulai dari pengadaan, verifikasi mitra SPPG gitu ya. Ya itu nggak jalan tuh. Kemudian yang lain mungkin perlu dibuat semacam satgas pengawas MBG. Di luar kita setuju nggak tidak setuju ya. Sebenarnya secara keseluruhan adalah perbaikan tata kelola, termasuk evaluasi program MBG ini. Kita sih sebenarnya nggak terlalu suka juga dengan program MBG. Ya kalaupun MBG selektif ya. Jadi hanya misalnya di daerah 3T, kemudian kalaupun di yang membutuhkan lah. Betul, yang membutuhkan. Jadi nggak semua sekolah itu kan butuh MBG kan. Ya jadi bisa indikatornya misalnya mereka pemegang KJP atau KIP atau apapun itu sebenarnya bisa terima. Tapi di luar itu kan nggak perlu. Yang diperlukan. Meskipun kata klaim mereka kan kami juga nggak paksa sekolah mau. Iya nggak paksa. Kalau kita lihat dari penyebarannya yang negeri itu pasti terima kan. Iya
mereka nggak punya pilihan, mau menolak takut sekolahnya dia ada apa-apa, begitu. Sama kepala sekolahnya lah. Kepala sekolahnya takut ada apa-apa. Jangankan itu untuk publish memfoto aja semacam dilarang gitu ya. Ini yang terjadi Nan. Bung Eson, terakhir nih. Selain Dadan kan ada 2 wakil ketua BGN yang jadi tersangka. Nah, apakah ini mengindikasikan bahwa korupsinya itu sudah berkomplot nih? Kelihatannya begitu, berkomplot dan sistematis pastinya. Dan pertanyaannya juga kan di bawah dia mereka masa nggak tahu. Pertanyaan berikutnya adalah apakah mereka ciprakan atau tidak? Jadi kalau ingin melakukan perbaikan, membenahi praktek korupsi di BGN, semua harus diproses kan. Harus dilihat, dicek kembali siapa saja yang diungkap. Mungkin saja nanti akan ada perkembangan ya. Mungkin ada perkembangan. Dadan akhirnya speak up. Bukan hanya saya loh, tapi juga ada yang ini gitu. Seberapa dia kemudian berani tuh? Nggak terlalu yakin. Saya sendiri nggak terlalu yakin. Ini kan duitnya yang sangat luar biasa. Kemudian juga di luar konteks Dadan dan 2 wakil kan ada konteks. Ini ada isu-isu soal ini perburuan rente, kemudian melibatkan institusi atau misalnya basis-basis pendukung pemerintah begitu ya. Jadi ini bisa dibilang pembersihan yang selektif lah. Ya jangan-jangan hanya kekhawatiran kita di banyak banyak level itu adalah jangan hanya dilokasir ketiga orang ini aja, tapi tidak kemana-mana. Kalaupun berarti putusannya juga ya tipis-tipis saja. Ya mungkin ya. Udahlah nggak apa-apa, paling cuma trennya kan 3-4 tahunan gitu ya. Udah belum remisi pembebasan bersyarat ya paling 2 tahunan atau maksimal 1,5 tahun gitu ya yang kemudian diterima. Jadi sepanjang sekedar bongkar copot gitu ya tanpa melakukan pembenahan yang sangat radikal di tata kelola BGN, saya pikir ini kan cuman lip service saja. Seolah-olah pemerintah dianggap serius berantas korupsi, padahal sisi yang lain mungkin ada praktek korupsi yang sebenarnya tidak dituntaskan. Jadi jangan hanya sekali bongkar, tapi juga tuntaskan tuh. Jadi siapapun yang juga terlibat, penjabat bagian lain yang juga mungkin terima uang suap dan sebagainya harus diproses. Oke Bung Eson, terima kasih untuk insight-nya. Sahabat Integritas, selamat datang di Republik Indonesia dengan berbagai macam korupsi di dalamnya. Semoga generasi kita, generasi anak-anak muda kita adalah generasi yang anti korupsi. Bukan generasi yang suka menggarung uang rakyat. Kita ketemu lagi di lain waktu, sampai jumpa.